Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Akhirnya kita kembali lagi untuk membahas kisah hidup Tuan Muda Yun setelah hiatus selama beberapa hari. Terima kasih untuk semua doa dari rekan-rekan. Ya, acara ini sudah selesai dan kini sudah kembali ke rutinitas biasa. Nah, tentunya kemarin ada yang bertanya-tanya tentang nasib dari Tuan Muda Yun. Karena di update part terakhir, Tuan Muda Yun masih tak sadarkan diri walaupun saat ini tubuhnya sebenarnya sudah tidak terluka lagi. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah Tuan Muda Yun akan tidak akan sadarkan diri lagi atau bagaimana? Kita akan cari tahu kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun di part 98. Pada hari berikutnya, seluruh kamar dagang diliputi kesibukan yang tidak biasa. Sampai kemudian sebuah tandu pengantin berpenumpang 8 orang tiba di depan gerbang utama. Tandu itu dicat dengan gambar-gambar berwarna mencolok serta pemandangan yang tidak senonoh. Begitu orang-orang di jalan melihat tandu itu, wajah mereka langsung berubah dan mereka buru-buru menyingkir karena mereka sendiri takut terseret ke dalam masalah. Mereka semua tahu bahwa tandu itu adalah barang pribadi milik Tuan Muda kedua dari keluarga Sin, yang mana tandu itu khusus digunakan untuk menjemput dalam tanda kutip perempuan yang diinginkan oleh Tuan Muda kedua dari keluarga Sin. Dalam beberapa dekade terakhir, tak terhitung wanita cantik yang menaiki tandu itu, dan hampir tidak ada satupun yang kembali hidup-hidup. Di seluruh kota, tandu itu dikenal sebagai simbol kejahatan yang paling kelam. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memperbincangkannya. Kini 8 orang Martial Supreme bertugas mengusung tandu, sementara seorang kepala pelayan berdiri di sampingnya. Tubuhnya gemuk dan kepalanya besar serta telinganya lebar. Seluruh tubuhnya benar-benar dilapisi oleh lapisan lemak. Dia benar-benar terlihat mirip dengan babi. Tapi meski begitu, gelombang Yuan Qi samar namun kuat memancar dari tubuhnya. Hal itu menandakan bahwa dia bukanlah sosok biasa. Melihat itu, para prajurit dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta tampak putus asa. Tak seorang pun yang mampu mengangkat kepala. Sebaliknya, Nyonya Ji justru menyambut mereka dengan wajah penuh senyum. Tindakan ini bukan tanpa alasan. Di satu sisi, Nyonya Ji ingin membangun hubungan dengan keluarga Sin. Sementara di sisi lain, dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan karena menolak permintaan dari keluarga Sin. Sementara itu saat ini, keempat pelayan dari kamar dagang bulu ungu telah berdandan rapi. Pakaian indah mereka kenakan dan menonjolkan kecantikan mereka, membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona. Di antara keempat orang itu, Ziling tampak paling tenang. Sebaliknya, Hongmu menunjukkan reaksi paling keras. Dia menangis histeris hingga riasannya pun luntur. "Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau," jeritnya. Ia memberontak sekuat tenaga, menangis hingga kehabisan nafas. Tapi semua itu sia-sia. Lalu kemudian seorang ahli memukul titik di tenggorokannya hingga membuat suaranya terputus dan tubuhnya terkulai lemas. Kepala pelayan berbadan gemuk itu tampak menyipitkan mata sambil tertawa kecil. Gadis kecil ini cukup pedas. Tuan Muda kedua pasti akan menyukainya. Para ahli yang ada di belakangnya pun ikut tertawa. Mengikuti Tuan Muda kedua dari keluarga Sin selalu membawa keberuntungan dalam tanda kutip
bagi mereka. Banyak perempuan yang dipetik oleh tuan muda kedua keluarga Sin berakhir di tangan mereka. Jadi, sebenarnya para wanita muda yang cantik itu tidak langsung mati setelah dari tangan tuan muda kedua keluarga Sin. Mereka semua pada akhirnya mati setelah jatuh ke tangan para ahli ini, yang mana mereka akan mempermainkan para wanita itu hingga ajal menjemput. Karena itulah, ketika melihat keempat pelayan dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta, mata mereka berbinar penuh dengan nafsu, seolah-olah mereka telah membayangkan kesenangan yang akan mereka dapatkan. Tatapan dan tawa cabul itu akhirnya mengguncang ketenangan Ziling. Wajahnya memucat. Setelah dia melirik ke arah Nyonya Ji, dia menunduk dan melangkah masuk ke dalam tandu pengantin. Nyonya Ji tampak tersenyum kepada kepala pelayan berbadan gemuk itu. Dia lalu berkata, keempat gadis itu belum cukup mengerti akan tata krama. Saya mohon tuan pelayan dan juga tuan muda kedua keluarga Sin bersedia mendidik mereka dengan baik. Kepala pelayan itu kemudian menjawab, tidak mengerti itu bukan menjadi masalah. Di bawah bimbingan tuan muda kedua, gadis-gadis muda selalu menjadi patuh dan bijaksana. Kemudian kepala pelayan itu mengeluarkan sebuah botol giok, melemparkannya ke depan, lalu berkata, ini obat untuk Yi Zijin putramu. Selain itu, tuan muda kedua kami juga telah memperhatikan rencana pemindahan markas besar dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta ke kota Lembah Naga. Kamu tidak perlu lagi khawatir. Nyonya Ji mendengar itu tampak sangat gembira. Terima kasih, sungguh terima kasih banyak, Tuan. Namun, di tengah kesepakatan yang sudah hampir terjalin itu, tiba-tiba sebuah teriakan menggema. Berhenti, kalian tidak boleh membawa mereka pergi. Sebuah sosok kemudian melesat keluar dari dalam halaman rumah. Sosok itu tidak lain adalah Yi Zijin. Wajahnya kini penuh dengan amarah. Aku tidak membutuhkan obatmu. Turunkan mereka berempat. Asosiasi Pedagang Bulu Tinta tidak akan pernah tunduk kepada kalian. Mendengar itu, Nyonya Ji langsung marah. Zijin, diamlah. Masuk ke dalam. Sambil memarahi Yi Zijin, dia tetap memaksakan senyum dan berkata dengan tenang kepada kepala pelayan itu. Tuan, anak saya belumlah matang. Mohon untuk tidak tersinggung olehnya. Kepala pelayan berbadan gemuk itu mencibir. Nyonya Ji, menurutku putramu mengalami masalah di kepalanya. Lebih baik carilah tabib terkenal untuk mengobatinya. Kalau tidak, dia hanya akan menyebabkan masalah bagimu dan semua orang. Setelah mengatakan itu, sang kepala pelayan pun tertawa dengan suara nyaring. Para ahli yang ada di belakang pun ikut menertawakan Yi Zijin. Kini tentu saja Yi Zijin dipenuhi oleh rasa malu dan juga marah. Kekuatan asalnya meledak dari dalam tubuh. Sebilah pedang muncul di tangannya. Dia lalu menerjang ke arah tandu untuk menyelamatkan keempat pelayannya. Zijin, berhenti! Teriak Nyonya Ji dengan panik. Tapi Yi Zijin sudah menerobos kerumunan dalam sekejap. Dia berdiri di depan kepala pelayan berbadan gemuk itu. Pedangnya teracung dan giginya terkatup erat. Dengan penuh intimidasi, Yi Zijin berkata, kalian bisa pergi, tetapi mereka tetap tinggal.
Asosiasi Pedagang Bulu Tinta tidak akan pernah berkompromi menggunakan wanita. Keempat, pelayannya segera keluar dari tandu. Air mata mengalir di wajah mereka. Sementara kepala pelayan berbadan gemuk itu mencibir dengan suara dingin. Sungguh anak yang bodoh. Dia lalu melangkah maju. Dadanya menekan pedang milik Yi Shijin. Yuan Qi pelindungnya bergetar dan langsung membengkokkan bilah pedang itu. Lalu sesaat kemudian, tinjunya menghantam lurus ke arah pedang itu. Melihat ini, Nyonya Ji menjerit ketakutan. "Tuan, tolong menahan diri." Tapi ledakan sudah terjadi. Pedang Yi Shijin terlepas dari genggamannya. Tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah. Dia masih terluka. Dan perbedaan kekuatan mereka sungguh terlalu besar. Ia bahkan tak mampu menahan satu serangan pun. "Kau cukup berbakat, tetapi kau masih terlalu muda. Dunia ini tidaklah sesederhana kota Tianling tempatmu berada," kata kepala pelayan itu dengan suara dingin, seolah memperingatkan. Sorot mata dari kepala pelayan itu kini tampak mengeras. Telapak tangannya perlahan terangkat, mengarah ke dada Yi Shijin. Dia tahu betul bahwa Yi Shijin adalah harapan dari Nyonya Ji, dan dia juga adalah pilar dari masa depan Asosiasi Dagang Bulu Tinta. Jika hidup dan mati dari pemuda ini berada di tangannya, maka sumber daya dan kekuasaan serta para perempuan akan terus mengalir tanpa henti. Memikirkan hal itu, kepala pelayan berbadan gemuk itu tak mampu menahan gejolak panas di dalam dadanya. Tanda di telapak tangannya adalah teknik bela diri rahasia. Selama Yi Shijin terkena oleh serangan itu, segalanya akan berada di bawah kendalinya. Yi Shijin sendiri terkejut. Dia sama sekali tidak mampu menghindari telapak tangan itu dan hanya bisa menunggu ajal dengan pasrah. Tapi pada saat itu, sebuah ki pedang muncul entah dari mana. Ki pedang itu melesat lurus dan menebas ke arah kepala sang kepala pelayan. Kepala pelayan pun terkejut setengah mati. Jika dia terus menyerang, maka ki pedang itu akan langsung memenggal kepalanya. Sehingga dia pun menarik kembali kekuatan telapak tangannya dan berusaha untuk menghindari serangan itu. Tapi yang membuatnya dilanda keterkejutan yang luar biasa adalah kenyataan bahwa sekeras apapun dia mengelak, ki pedang itu tetap mengejarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebingungan menyergap benaknya. Tanpa sempat berpikir panjang, dia lalu membentuk segel senjata tingkat tinggi. Senjatanya berbentuk tombak dan muncul di tangannya. Dia lalu menyambut serangan itu secara langsung. Karena tak bisa menghindar ke kiri ataupun ke kanan, akhirnya kepala pelayan itu memilih untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Bang! Tombak perang itu pun hancur berkeping-keping di tempat. Ki pedang menelan tubuh kepala pelayan dalam sekejap. Tanah meledak membentuk lubang dalam tanpa dasar, dan sosoknya pun lenyap tanpa meninggalkan jejak. Semua orang yang melihat itu terpaku, terutama para prajurit dari keluarga Shin. Wajah mereka kini mulai pucat ketakutan, lalu perlahan berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Kalian benar-benar ingin menjungkir balikkan dunia. Berani-beraninya kalian membunuh anggota dari keluarga Shin kami, seru salah seorang ahli. Sementara itu Nyonya Ji juga terdiam cukup lama, sebelum akhirnya dia tersadar dan buru-buru membela diri. Tidak,
Tindakan itu bukanlah berasal dari kami. Itu pasti bukan orang-orang yang berasal dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta. Tapi sang ahli itu kembali membentak. Kau masih berani membantahnya. Semua orang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Yi Shijin adalah orang yang pertama mengarahkan pedang ke arah kepala pelayan kami. Semakin banyak ahli yang bersuara, kemarahan mereka pun menjadi semakin memuncak. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi penguasa di kota Lembah Naga. Kapan mereka pernah dipermalukan sampai sejauh ini? Kematian dari kepala pelayan itu memang sulit untuk diterima. Amarah pun menutupi akal sehat mereka. Seandainya mereka cukup kuat, mereka pasti sudah menerjang masuk dan membantai seluruh anggota dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta. Melihat itu, Nona Ji benar-benar terguncang. Sampai tiba-tiba Ki Pedang lain turun dari langit. Kecepatannya luar biasa. Di udara, Ki itu meledak dan berubah menjadi puluhan bilah tajam yang kemudian jatuh seperti hujan yang deras. Semuanya langsung mengarah kepada para prajurit dari keluarga Shin. Tidak bagus, ayo mundur. Baru pada saat itulah mereka bereaksi. Pihak lawan berani membunuh kepala pelayan mereka, maka membunuh mereka bukanlah perkara yang sulit. Keringat dingin langsung membasahi punggung mereka. Sayangnya, kebiasaan hidup sombong membuat reaksi mereka terlalu lambat. Semua sudah terlambat. Ki Pedang itu terlalu kuat. Seberapapun mereka berusaha menahannya, hasilnya tetap sia-sia. Tanpa ada jeritan, para ahli itu roboh dan tewas di tempat. Sementara itu, di gudang kayu halaman belakang dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta, Yun Xiao masih tergeletak setengah sadar di antara tumpukan kayu bakar. Dia tampak mengangkat satu tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke arah langit sambil bergumam pelan. Akhirnya tenang juga. Setelah itu tangannya terkulai. Dia membalikkan tubuh dan membenamkan kepalanya di dalam tumpukan kayu yang berantakan. Yao Long yang melihat semua itu menghela nafas panjang. Ada rasa lega di dalam hatinya. Yun Xiao kini tampaknya telah pulih sepenuhnya. Tetapi dia tampak tetap tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit sebelumnya, di mana Jiang Churan dan juga Murong Zhu gugur demi menyelamatkan dirinya. Setiap orang memang memiliki kelemahan. Bahkan sang jenderal perang tiada tara pun akan goyah di hadapan kehilangan semacam itu. Kembali ke sisi depan, Nyonya Ji akhirnya tersadar dari kondisi linglungnya. Ketika dia menyaksikan pemandangan mengerikan di depan matanya, kini dia tampak terbelalak, dipenuhi oleh ketakutan dan rasa putus asa. Ekspresi orang-orang di sekitar pun berubah. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera berlari berhamburan. Berita pun menyebar dengan sangat cepat. Kepanikan lalu melanda seluruh Asosiasi Dagang Bulu Tinta. Di situasi ini peran pemimpin sangatlah penting. Untungnya, setelah beberapa saat, Nyonya Ji berhasil memulihkan ketenangannya. Dia lalu meraih tangan Ji Shijin dan berkata dengan tegas, "Cepat pergi dan temui Paman Nan di Asosiasi Alkemis. Dengan kekuatannya, kau akan aman. Jika memungkinkan, mintalah dia untuk bicara demi mewakili kita." Tapi Ji Shijin langsung membantah, "Aku tidak akan pergi." Nyonya Ji menghentakkan kakinya dengan wajah gelisah.
Amarahnya pun meledak. Kau masih tidak peka di saat seperti ini. Lihatlah, situasinya sekarang kacau. Wajah dari para anggota Asosiasi Dagang Bulu Tinta kini tampak pucat pasi. Mereka menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Keempat pelayan wanita itu pun tampak kebingungan. Mereka berdiri kaku di samping tandu. Ini jelas perbuatan dari seorang ahli. Tetapi ahli semacam ini jelas tidak takut pada kekuasaan klan Shin. Karena dia telah berani bergerak, berarti dia sama sekali tidak mengindahkan keluarga Shin. Gumam Ji Shijin dengan suara pelan. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Indra ilahinya menyebar, tetapi dia tidak merasakan apapun. Lalu dengan suara lantang dia berkata, "Terima kasih atas pertolonganmu, tuanku. Aku mohon tuanku berkenan menunjukkan diri." Tapi situasi tetaplah sunyi. Ji Shijin kembali memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada satupun jawaban yang datang. Nyonya Ji pun berharap ada seseorang yang bersedia mengambil tanggung jawab berat ini. Tetapi hatinya semakin tenggelam dalam kecemasan. Kota Lembah Naga adalah salah satu kota utama di wilayah timur. Keluarga Shin dan juga keluarga Suai merupakan dua kekuatan besar yang menguasainya. Di dalam kota ini kini berkumpul para ahli bela diri dari berbagai kekuatan besar yang berasal dari segala penjuru. Tidak ada satupun yang berani menyinggung kedua kekuatan itu dengan sembarangan. Orang yang melancarkan serangan diam-diam itu kemungkinan besar juga telah pergi jauh. Itulah yang dipikirkan oleh Nyonya Ji. Sekali lagi Nyonya Ji dengan suara bergetar berkata, "Shijin, dengarkan ibu kali ini. Kita benar-benar telah menimbulkan bencana yang besar. Jika tidak segera ditangani dengan baik, seluruh usaha Asosiasi Dagang Bulu Tinta selama bertahun-tahun akan benar-benar hancur." Sekali lagi ia memohon dengan suara yang lirih, "Kamu hanya tahu berkultivasi dalam pengasingan, dan kamu tidak mengerti betapa berbahayanya dunia luar. Sekarang hanya Paman Nan yang adalah alkemis peringkat 7 yang mungkin memberikan kita kesempatan untuk bertahan. Jika kamu tidak pergi sekarang, bukan hanya asosiasi ini yang akan hancur, aku pun akan ikut dikubur bersamanya. Apa kamu tega ibumu mati di sini?" Mendengar itu ekspresi Ji Shijin seketika berubah drastis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu, aku akan pergi. Tunggulah di sini. Aku akan segera membawa Paman Nan." "Tuan muda, izinkan aku ikut pergi bersamamu," kata Hongmu, salah satu pelayan yang ada di sana. Dia segera melangkah maju mengikuti Ji Shijin. Dia tahu betul bahwa para ahli dari keluarga Shin akan segera datang. Asosiasi alkemis adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan dia untuk hidup. Tapi Nyonya Ji langsung memahami niat dari Hongmu. Dia mendengus dan berkata, "Kau tetap tinggal di sini. Jika tuan muda kedua keluarga Shin datang, aku akan mengandalkan kalian untuk menenangkannya sampai Pamanan datang." Mendengar itu wajah Hongmu langsung pucat. Dia tahu rencananya telah gagal. Ji Shijin lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera membawa Paman Nan kemari. Dengan statusnya, dia pasti bisa menengahi masalah ini." Begitu selesai bicara, Ji Shijin lalu melesat
menjadi seberkas cahaya menuju ke arah asosiasi alkemis di kota Lembah Naga. Boom. Tapi, tidak berselang lama, sebuah ledakan keras mengguncang udara. Semua orang mendongak, melihat ada jejak darah di langit, dan di bawah tubuh Jisi Jin menghantam tanah dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya. Dia terbatuk dan matanya kini dipenuhi oleh rasa takut. Nyonya Ji pun menjerit. Dia segera berlari dan memeluk putranya. Dengan cepat dia mengeluarkan pil merah darah dan memasukkannya ke dalam mulut Jisi Jin. Setelah berani membunuh orang-orang dari keluarga Shinku, kau masih berpikir untuk pergi begitu saja. Bodoh sekali. Sebuah suara dingin turun dari langit. Lalu terlihat bola cahaya yang perlahan mendarat. Di sana terlihat beberapa sosok yang mulai bermunculan. Wajah Nyonya Ji seketika pucat pasi. Tuan muda kedua keluarga Shin. Nyonya Ji segera melindungi putranya yang kini ada di belakang tubuhnya. Matanya benar-benar dipenuhi keputusasaan. Orang-orang yang datang semuanya berwajah dingin dan penuh dengan ejekan. Di tengah-tengah mereka terlihat seseorang yang duduk dengan tenang. Matanya tampak melotot dan raut wajahnya pun terlihat kejam. Dia tampak bersandar di singgasana, menatap tajam sambil berkata dengan suara dingin. Nyonya Ji, harus kuakui bahwa keberanianmu sangatlah besar. Tubuh Nyonya Ji bergetar hebat. Dia segera berkata, Tuan muda kedua, saya mohon untuk tidak bertindak dengan buru-buru. Mohon Anda menyelidiki perkara ini dengan seksama. Kami benar-benar tidak membunuh satupun anggota keluarga Anda. Kami tidak punya nyali untuk melakukan itu. Bahkan sekalipun kami punya, kami juga tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Seorang prajurit di belakang tuan muda kedua Shin lalu tertawa. Tidak punya nyali katanya. Ratusan orang melihat sendiri bahwa putramu menghunus pedang lebih dulu. Kepala pelayan kami tewas oleh Ki Pedang di tempat kejadian. Sikapmu itu sungguh tidak sepadan dengan keberanianmu. Lalu kemudian tuan muda kedua dari keluarga Shin alias Shin Tong Tong tampak menyilangkan kakinya dengan malas. Nada suaranya terdengar acuh tak acuh. Beberapa hari lalu aku sempat berbincang denganmu. Kupikir kau adalah orang yang mampu melihat gambaran besar di depan. Ternyata aku keliru. Jika kau ingin memulai perang dengan keluarga Shin, maka aku akan menemanimu kapan saja. Mendengar itu tubuh Nyonya Ji bergetar hebat. Namun di balik keterkejutannya, secercah harapan justru muncul saat dia mendengar kata-kata dari Shin Tong Tong. Dari nada bicara Shin Tong Tong, Nyonya Ji menangkap bahwa situasi ini mungkin belum sepenuhnya buntu. Maka dengan segera dia berkata, Tuan muda kedua, mohon selidiki semua masalah ini dengan seksama. Asosiasi Dagang Bulu Tinta sama sekali tidak berniat menyinggung keluarga Shin. Meskipun kejadian hari ini bukanlah perbuatan kami, memang benar semua ini terjadi karena kami. Tuan muda boleh menentukan bagaimana cara agar kami bisa menebusnya. Kami akan menerima sepenuhnya tuntutan dari tuan muda kedua tanpa mengeluh sedikit pun. Mendengar itu, Shin Tong Tong tampak menyeringai.
Lalu dengan santai, dia berkata, "Aku Sin Tong Tong, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Lagi pula orang yang sudah mati tidak dapat dihidupkan kembali. Terus memperpanjang masalah ini juga tidak ada gunanya. Kalau begitu aku bersedia menyelesaikannya asal kalian memberikan kompensasi." Nyonya Ji tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Sin Tong Tong akan bersikap seolah sangat mudah untuk diajak bicara. Dengan sedikit keraguan dia berkata, "Tuan muda kedua sungguh murah hati. Bolehkah saya tahu bentuk kompensasi apa yang Anda inginkan?" Di dalam hatinya, kecemasan tak henti bergejolak. Jika pihak lain mengajukan tuntutan yang terlalu besar, Asosiasi Dagang Bulu Tinta pasti akan runtuh. Jadi, selama angka belum disebutkan, ia sama sekali tidak bisa merasa lega. Tatapan Sin Tong Tong mulai berubah. Matanya melihat ke arah Ziling dan para pelayan lainnya dengan tatapan yang syarat akan nafsu. Dia berkata, "Kompensasi pertama, aku menginginkan 20 perempuan muda dengan tingkat kecantikan dan kultivasi seperti mereka berempat." Segera wajah keempat pelayan itu langsung pucat pasi. Mata mereka dipenuhi oleh ketakutan dan rasa putus asa. Nyonya Ji tampak kesulitan. Dia terdiam sesaat sebelum kemudian berkata, "Tuan muda kedua, mereka berempat adalah satu-satunya pelayan dari asosiasi kami yang telah mencapai tingkat martial supreme. Jumlah dan kualifikasi serupa tidaklah banyak. Mungkinkah Tuan muda kedua dapat menurunkan sedikit standarnya?" Kau kurang ajar," kata salah seorang ahli yang berada di belakang Sin Tong Tong. Dia berkata lagi, "Tuan muda kedua sudah menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa. Kalian tidak tahu diri dan masih berani mencoba berunding dengan Tuan muda kedua." Seketika jantung dari Nyonya Ji bergetar hebat. Dia buru-buru menunduk dan berkata, Saya tidak berani. Saya sama sekali tidak berani. Saya akan mencari jalan apapun untuk memenuhi permintaan dari Tuan muda kedua. Mohon untuk memberi kami sedikit waktu tambahan." Dalam benaknya, Nyonya Ji sudah mulai menghitung untung dan rugi. Untuk mendapatkan perempuan dengan tingkat kultivasi tertentu, dia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi saat ini, Nyonya Ji tidak lagi peduli pada harta. Segera mendengar itu, Sin Tong Tong tersenyum tipis dan berkata, "Bagus, sikapmu patut dipuji." Tapi kemudian tatapan dari Sin Tong Tong tertuju pada Nyonya Ji. Perlahan pikirannya menjadi kacau dan nafasnya tidak teratur melihat lekuk tubuh dari Nyonya Ji. "Lalu, syarat yang kedua, kau sendiri harus ikut denganku." Mendengar itu seluruh anggota dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta tersentak. Sementara Nyonya Ji seolah disambar petir di siang bolong. Tubuhnya goyah, dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Di belakangnya, Ji Sijin yang mendengarnya menggeram dengan penuh amarah. Darah hampir menyembur dari mulutnya saat dia hendak berusaha menerjang ke depan. Tetapi segera dua orang kultivator menahannya dengan paksa. Sin Tong Tong tampak menyeringai. "Aku sudah bosan dengan gadis-gadis muda itu.
Perempuan dewasa yang masih memiliki pesona dan keanggunan justru tampak lebih menarik. Segera tawa kasar meledak dari para pengikut Sin Tong Tong. Tatapan mereka pun ikut menyapu tubuh Nyonya Ji. Kini pandangan dari Nyonya Ji perlahan menjadi kabur. Dunia seakan berputar. Dia dipermalukan di hadapan begitu banyak orang. Rasa putus asa menghantamnya tanpa ampun. Saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa pihak Sin Tong Tong sejak awal memang berniat untuk menelan asosiasi dagang bulu tinta. Semua perundingan yang telah terjadi sejatinya hanyalah sandiwara. Lalu kemudian, sebuah suara lirih terdengar. "Tuanku, Nyonya sudah tidak lagi muda. Tolong izinkan saya yang menggantikannya. Saya yakin Tuan Muda akan puas. Saya hanya memohon agar Tuan Muda berkenan melepaskan Nyonya dan asosiasi dagang bulu tinta." Suara itu berasal dari Ziling. Dengan langkah yang gemetar, dia perlahan maju dan menundukkan kepala. Suasana seketika menjadi hening. Nyonya Ji kini menatap Ziling dengan mata terbuka lebar. Di balik keterkejutannya, ada rasa haru dan juga kepedihan yang tak terucapkan. Namun Sin Tong Tong kemudian mencibir dengan suara mengejek. Kepuasan itu baru bisa dinilai setelah dicoba. Jika memang tidak sesuai harapan, maka aku bisa menyerahkannya pada para bawahanku. Ia menatap Ziling dengan sorot mata tajam. Kau memang terlihat cukup menarik. Tetapi apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kau mampu memuaskan diriku? Wajah Ziling memerah, kemudian perlahan menjadi pucat. Tapi dia tetap mencoba menguatkan diri dan berkata, Saya telah mempelajari banyak teknik rahasia, Tuan Muda. Saya yakin Tuan Muda tidak akan kecewa dengan saya." Sin Tong Tong tertawa. "Bagus. Aku suka wanita yang cukup berani. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Buktikan." Tubuh Ziling gemetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Mendengar itu, Sin Tong Tong mendengus. "Kenapa? Tidak sanggup? Kalau begitu, diam saja. Biarkan nyonyamu yang sudah berpengalaman itu yang memanjakanku." Dia melambaikan tangan. Lalu seorang ahli di belakangnya melangkah mendekat dengan senyum yang menakutkan. Nyonya Ji ketakutan dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tak berdaya menghadapi tekanan yang begitu menyesakkan ini. "Berhenti, cukup. Saya bersedia. Biarkan saya yang melakukan ini. Tolong lepaskan Nyonya." Ziling berkata sambil menangis terseduh-seduh. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat, seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi yang beragam. Para prajurit dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta menundukkan kepala karena malu dan marah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sin Tong Tong tampak mencemooh. "Kalau memang kau mau, maka cepatlah. Kesabaranku tidaklah banyak." Ziling menggigit bibirnya sendiri hingga terasa perih. Tubuhnya terus bergetar hebat. Tetapi sorot matanya justru semakin kuat. Dengan tangan gemetar, dia mulai melepaskan ikat pinggangnya.
Berani juga dia. Dia benar-benar sudah terlatih, kata salah satu pengikut dari Sin Tong Tong sambil tertawa. Segera tawa jahat pun menyebar. Segala bentuk cemoohan menghantamnya bertubi-tubi. Pandangan Ziling berkunang-kunang. Dunia kini terasa berputar. Tapi ketika bayangan Nyonya Ji, tuan mudanya dan juga asosiasi dagang bulu tinta melintas di benaknya, Ziling menggertakkan gigi dan tetap melanjutkan. Sin Tong Tong kini tampak menjilat bibirnya. Matanya menyala penuh dengan gairah. Lambat, biarkan aku membantumu. Sin Tong Tong melambaikan tangannya. Hembusan angin dingin segera berkumpul dan mengarah lurus ke arah Ziling. Angin itu bagaikan bilah pedang yang hendak merobek pakaian dari Ziling. Wajah Ziling sudah penuh dengan air mata. Dia memejamkan mata, tak kuasa menahan semuanya. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi angin itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lenyap begitu saja seolah tak pernah ada sebelum menyentuh tubuh Ziling. Kini Ziling berdiri terpaku. Pakaiannya masih tetap utuh. Bahkan ujung bajunya pun tidak bergerak. Pada saat yang sama, sebuah suara yang datar dan dingin terdengar. Sudah cukup. Kau bisa mati sekarang. Suara itu tidak mengandung emosi sedikit pun, seolah bukan berasal dari manusia. Sin Tong Tong terkejut dan berteriak, "Siapa itu?" Matanya menyapu sekitar dengan tatapan tajam. Lalu tak jauh dari sana, terlihat ada sosok di samping tandu. Seorang laki-laki berdiri tanpa disadari siapapun. Laki-laki itu menyilangkan tangan di depan dada. Dia bersandar pada tandu. Yang paling aneh, ada sebuah rangka kayu yang menutupi kepalanya. Rangka kayu itu menyembunyikan wajah dari laki-laki ini sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Sin Tong Tong kini menjadi waspada. Dia telah mendengar kabar tentang kematian dari kepala pelayannya. Dan orang yang mampu membunuhnya jelas bukan orang biasa. Artinya, orang-orang dari asosiasi dagang bulu tinta tidak mungkin menjadi pelakunya. Dan orang ini mungkin adalah pelakunya. Dengan suara dingin, Sin Tong Tong lalu berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menutup kepalamu dengan rangka kayu itu? Apa kau takut kalau keluarga Sin mengenalimu dan membalas dendam padamu?" Laki-laki itu tampak menghela nafas pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang kelelahan. "Kau terlalu banyak berpikir. Aku menutupi kepalaku karena aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi siapapun di dunia ini. Jadi aku memilih untuk bersembunyi. Lagi pula menurutku ini cukup cocok." Sin Tong Tong mendengus. Omong kosong. Setelah berani membunuh anggota keluarga Sin di kota lembah naga ini, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Sin Tong Tong menyadari bahwa aura laki-laki ini tidak menunjukkan ranah di tingkat martial Sovragen. Maka dia lalu berseru, memberi perintah pada para pengawalnya. "Bunuh dia." Begitu perintah dikeluarkan, para ahli dari keluarga Sin meraung dan menerjang maju. Mereka adalah para martial supreme yang berpengalaman. Mereka semua berada di puncak ranah martial supreme. Semuanya menyebar dan langsung mengunci ruang di sekitar laki-laki itu.
Cahaya dingin lalu melesat, memantulkan sinar matahari hingga menyilaukan mata. Sin Tong Tong pun melihat itu refleks memejamkan mata. Lalu jeritan mulai terdengar. Para martial supreme yang tadi menerjang duluan terpotong dan terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang. Tubuh mereka terhempas ke tanah. Mereka menggeliat dan meratap dalam kesakitan. Tapi mereka belum mati. Pemandangan itu benar-benar terlihat mengerikan. Semua orang pun terpaku. Nyonya Ji, meski wajahnya pucat, segera memulihkan ketenangannya. Dia berbisik dengan cepat kepada prajurit di dekatnya. Dia memberi perintah supaya prajurit itu pergi memanggil pamanan di asosiasi alkemis. Segera prajurit itu pun pergi. Sementara itu, Ziling, wajahnya masih penuh dengan air mata. Dia menatap laki-laki itu tanpa berkedip. Dalam hatinya muncul sebuah perasaan familiar. Seolah sosok itu adalah orang yang dia tolong alias Yun Xiao. Tapi karena rangka kayu yang menutupi kepalanya, membuat Ziling ragu dan tidak berani memastikannya. Sin Tong Tong sendiri terkejut setengah mati. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana laki-laki itu menyerang. Ketika dia membuka mata, laki-laki itu masih berdiri di posisinya semula, bersandar pada tandu dengan tangan yang masih terlipat, seolah dia tidak melakukan apapun. Dua ahli dari keluarga Sin yang tersisa saling bertukar pandang. Ketakutan tampak tergambar di mata mereka. Wajah Sin Tong Tong menjadi gelap. Jadi, kau memang adalah seorang ahli sejati, seorang penguasa 9 surga. Tak kusangka kau dapat menyembunyikan kultivasimu dengan baik. Di sini, Sin Tong Tong telah melakukan sebuah kekeliruan. Karena saat ini kultivasi Yun Xiao masih berada di puncak ranah martial supreme bintang 9. Walaupun memang kekuatan serangannya telah melampaui ranah itu, sehingga Sin Tong Tong salah menilai. Dan semua orang pun menjadi gempar, menganggap bahwa Yun Xiao itu telah mencapai ranah martial sovereign. Orang-orang dari asosiasi dagang bulu tinta tidak mengerti kenapa seorang ahli di tingkat martial sovereign sampai mau menyinggung keluarga Sin demi membantu mereka. Nyonya Ji kini tampak mengerutkan kening. Dia berusaha mengingat wajah-wajah yang pernah dia temui. Saat pandangannya tanpa sengaja jatuh pada Ziling yang terpaku, hatinya tersentak. Dia menoleh kembali ke arah laki-laki itu dan wajahnya berubah. Ingatannya pun perlahan menyatu. Dan Nyonya Ji menyadari bahwa orang ini adalah laki-laki yang sebelumnya terluka dan diselamatkan oleh Ziling, lalu disembunyikan di gudang kayu. Nyonya Ji benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata orang yang diselamatkan Ziling justru menjadi penolongnya hari ini. Nafas Nyonya Ji tertahan. Pada saat itu, gelombang emosi besar menghantam hatinya. Perasaannya bercampur aduk. Penyesalan pun mulai muncul. Andai dia tahu sejak awal bahwa laki-laki ini di tingkat martial sovereign, dia pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Karena kalau asosiasi mereka memiliki seorang ahli di tingkat martial sovereign sebagai pemimpin, maka bukan hanya kekuatan dari asosiasi mereka yang akan melonjak drastis. Bahkan keluarga Sin pun tidak akan menindas mereka dengan begitu sewenang-wenang. Kini Nyonya Ji menatap Yun Xiao dengan sorot mata yang rumit.
Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ziling. Pada akhirnya dia mengerti Yun Xiao jelas-jelas tidak ingin Ziling dipermalukan, sehingga dia memilih untuk menyinggung keluarga Xin dan pergi begitu saja. Seketika, sebuah rencana terbentuk di dalam benak Nyonya Ji. Setelah masalah ini selesai, maka dia berpikir untuk memanfaatkan Ziling agar bisa menjalin hubungan dengan Yun Xiao. Sementara itu, ekspresi Sin Tong Tong tampak muram dan tidak menentu. Dia lalu berkata, "Apa hubunganmu dengan asosiasi pedagang bulu tinta? Mereka benar-benar berani mencoba membunuh anggota keluarga Sinku. Aku khawatir masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan." Yun Xiao menjawab dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. "Kenapa? Apa susahnya membunuh para lalat itu?" Sin Tong Tong mendengus. "Kau mengatakannya dengan mudah. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan kepada keluarga Sinku, kau akan diburu oleh para martial Sovereign dari keluarga kami." Yun Xiao dengan tenang menjawab, "Untuk apa? Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Lalu apalagi yang perlu dijelaskan?" Sin Tong Tong mencoba menenangkan diri dan berkata, "Memang orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Mereka sendiri yang buta terhadap kekuatanmu dan menyerangmu. Kematian mereka memang pantas dan layak. Tapi keluarga Sin tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Jika tidak, hati orang-orang akan menjadi dingin pada kami." Dia menghela nafas sejenak lalu kemudian berkata lagi, "Baiklah, bagaimana jika begini? Selama kau bersedia bergabung dengan keluarga Sinku dan menjadi tetua tamu kami, maka kami akan melupakan masalah yang hari ini terjadi." Sin Tong Tong melambaikan tangannya dan memancarkan aura yang mendominasi. Dengan satu gerakan itu saja, nasib dari para bangsawan bela diri yang tersisa pun seakan telah ditentukan. Nyonya Ji menjadi semakin gugup. Dia takut kalau Yun Xiao akan menerima syarat itu, sehingga seluruh rencana yang sudah ia pikirkan akan runtuh begitu saja. Terlepas dari segalanya, bergabung dengan keluarga Sin memang merupakan pilihan yang sangat menggiurkan. Wajar kalau Nyonya Ji kemudian takut kalau tiba-tiba Yun Xiao akan bergabung dengan mereka. Kemudian terdengar suara dari seorang martial supreme yang tadi tubuhnya terbelah dua. Dia masih bernafas, merangkak maju dan berkata dengan suara gemetar, Tuan muda, tolong kami." Sin Tong Tong tampak membungkuk sedikit. Wajahnya tampak penuh dengan belas kasihan saat melihat mereka. Dia berkata, "Bukan aku tidak mau membantumu, tapi orang mati tidak dapat dihidupkan lagi. Karena kalian sudah mati, seharusnya kalian tidak bicara. Diamlah. Untuk apa berpikir terlalu banyak? Bahkan jika aku membalaskan dendammu, kau tetap tidak akan bisa hidup lagi." Mata martial supreme itu terbelalak. Tubuhnya kemudian kejang dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Kini pandangan Sin Tong Tong hanya tertuju pada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao dengan santai berkata, "Aku tidak tertarik." Ekspresi Sin Tong Tong langsung berubah. Suaranya menjadi dingin. "Sepertinya kau memang berniat menempuh jalan ini sampai akhir. Kalau begitu,
bagaimana kau akan memberiku penjelasan atas kejadian hari ini?" Yun Xiao menjawab tanpa ragu, "Penjelasan apa yang kau minta? Aku membunuh mereka. Jika kau masih menginginkan penjelasan lain, maka aku juga akan membunuhmu." Kerumunan orang yang ada di sana terkejut. Wajah mereka berubah drastis. Tak seorang pun yang menyangka bahwa Yun Xiao berani melontarkan kata-kata setajam itu. Pada dasarnya, tidak akan ada orang yang punya pangkat pun yang berani mengatakan itu pada Sin Tong Tong. Kini wajah Sin Tong Tong membeku. Dia tahu bahwa Yun Xiao tidak bisa dimanfaatkan lagi. Niat membunuh melintas di matanya. Dengan suara dingin dia memberi perintah, "Bunuh orang ini." Segera dua ahli di belakangnya melepaskan aura mereka. Tekanan dahsyat pun menyapu area sekitar. Para penonton yang kultivasinya lebih lemah langsung muntah darah di tempat. Ziling dan ketiga orang lainnya pun tak luput. Dada mereka seakan dihantam oleh palu raksasa. Mereka muntah darah dan terlempar mundur. Rupanya, kedua pelayan itu adalah Martial Sovragen. Sin Tong Tong kini berdiri dari singgah sananya. Dia melangkah maju perlahan, selangkah demi selangkah, sambil berkata dengan suara dingin, "Kebetulan sekali, aku baru saja menembus ranah surga ke-9. Aku belum pernah benar-benar bertarung dengan siapapun. Tampaknya, kau cukup layak untuk menjadi yang pertama." Sekarang, ketiga orang Martial Sovragen itu bergerak mendekati Yun Xiao. Wajah orang-orang dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta berubah pucat pasi. Dalam hati mereka meratap. Kali ini mereka benar-benar celaka. Nyonya Ji penuh dengan kecemasan. Pandangannya menyapu kejauhan, berharap Paman Nan akan muncul tepat waktu. Namun tekanan yang kuat dari ketiga Martial Sovragen itu membuat Ziling tak mampu menahannya lagi. Dia jatuh dan muntah darah. Melihat itu, suara dingin Yun Xiao bergema, "Mati." Dia mengangkat jarinya ke udara. 3 pedang bintang dingin langit utara muncul. Dalam sekejap, ketiganya berubah menjadi 3 berkas cahaya pedang dan menebas ke depan. Sin Tong Tong dan 2 ahli yang lain masih penuh dengan rasa percaya diri. Bagaimanapun ini adalah pertarungan 3 lawan 1. Kemenangan seolah sudah pasti bagi mereka. Melihat lawannya hanya menyerang dengan 1 gerakan untuk menghadapi mereka bertiga, mereka mencibir dengan dingin. Segera mereka mengerahkan senjata pamungkas mereka masing-masing untuk menyambut serangan itu. Tapi dalam sekejap, semua senjata itu terpotong. Sin Tong Tong dan 2 orang lainnya masih berdiri di tempat mereka, tapi mata mereka dipenuhi oleh ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Sin Tong Tong muntah darah. Beberapa patah kata dari mulutnya bahkan tidak lagi berbunyi. Ia tak percaya kalau Yun Xiao mampu menghadapi 3 orang Martial Sovragen sekaligus. Dia tidak percaya bahwa mereka bertiga dikalahkan dalam satu gerakan. Dan yang paling membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa dia tahu kalau dia akan mati hari ini. Detik berikutnya, tubuh Sin Tong Tong kehilangan seluruh tanda kehidupan dan ambruk ke tanah. 2 ahli yang lainnya menyusul dan jatuh tanpa suara. Segera semua orang yang ada di sana terperangah. Pikiran mereka seketika kosong.
Mereka tak mampu mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Nyonya Ji pun terpaku. Dalam bayangannya, seharusnya ini menjadi pertempuran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan mungkin menghancurkan bangunan yang ada di sekitar. Tapi kenyataannya, hanya dalam sekejap mata, ketika Martial Sovragen itu tewas. Di tengah kebingungan itu, seberkas cahaya melesat dari kejauhan. Lalu 3 sosok muncul dalam sekejap. Salah satunya adalah Paman Nan. Bahkan sebelum mendarat, dia sudah berteriak dengan panik. "Tuan muda kedua, tolong tunjukkan belas kasihanmu." 2 orang lainnya juga merupakan alkemis tingkat 7. Keduanya memiliki reputasi yang besar di kota Lembah Naga dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Sin. Paman Nan memahami betul sifat kejam dari Sin Tong Tong. Dia khawatir kalau pihak itu tak akan memberinya muka, sehingga dia sengaja mengajak 2 orang lainnya agar tekanan moralnya lebih besar. Begitu ketiganya mendarat, mereka langsung melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah. Hati Paman Nan tenggelam. Baru setelah dia melihat Nyonya Ji yang masih hidup di sana, dia tampak menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa semua belum terlambat. Dia segera menyambut. "Nyonya Ji, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya dengan wajah cemas. Lalu segera dia bertanya, "Di mana tuan muda kedua dari keluarga Sin?" Tak seorang pun menjawab. Nyonya Ji pun masih diliputi keterkejutan. Nyonya Ji masih menatap Yun Xiao dalam-dalam. Sebelum akhirnya, dia membuka suara. "Paman Nan, Sin Tong Tong sudah mati." "Apa? Dia mati?" Paman Nan tertegun. Lalu tiba-tiba dia melonjak kaget. "Apa yang kau katakan barusan? Siapa yang mati?" Nyonya Ji menarik nafas dalam-dalam lalu menunjuk ke arah salah satu mayat yang ada di tanah. "Paman Nan, lihatlah sendiri. Itu tuan muda kedua dari keluarga Sin, Sin Tong Tong. Dia sudah tewas." Paman Nan dan kedua alkemis tingkat 7 lainnya tersentak. Mereka bergegas maju dan membalikkan tubuh itu. Tak salah lagi, itu memang adalah Sin Tong Tong. Dia tewas hanya dalam 1 serangan. Ini, siapa yang membunuhnya?" gumam salah satu alkemis itu. Hawa dingin langsung menjalar di tulang punggung mereka. Kematian dari tuan muda kedua keluarga Sin adalah peristiwa yang pasti akan mengguncang seluruh kota Lembah Naga. Masalah ini sudah berada di luar batas yang bisa ia tangani sebagai seorang alkemis tingkat 7. Dengan gemetar, salah seorang ahli dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta berseru, Dia yang membunuhnya." Orang itu menatap ke arah Yun Xiao, tetapi bahkan tidak berani mengangkat telunjuknya untuk menunjuk Yun Xiao. Paman Nan dan yang lainnya segera memahami situasi itu. Dengan ekspresi serius dia melangkah maju. Jujur dalam hati, Paman Nan sedikit merasa lega. Selama kejadian ini bukanlah ulah dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta, masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan mereka. Segera Paman Nan melangkupkan tangannya ke arah Yun Xiao dan berkata, "Nama saya Nan Le Yu, seorang alkemis tingkat 7. Bolehkah saya mengetahui siapakah tuan ini?" Dari luka Sin Tong Tong, jelas dia dibunuh dalam satu gerakan. Orang yang mampu melakukannya pastilah seorang Martial Sovragen di tingkat yang luar biasa. Tapi Yun Xiao sama sekali tidak menggubris mereka. Dia justru berjalan ke arah Ziling.
"Apa kamu baik-baik saja?" katanya. Pamanan yang melihat itu tampak canggung. Namun menghadapi seorang martial show Freygen di tingkatan yang luar biasa, dia pun tak berani memaksakan diri. Ziling yang menyaksikan semua kejadian hari ini benar-benar membuatnya terkejut. Dia tidak pernah membayangkan dalam hidupnya bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi secara langsung di depan matanya. Tapi lebih dari itu, dengan segera Ziling berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan." Yun Xiao mengangguk. Dia berkata, "Baguslah kalau begitu." Segera Yun Xiao berbalik dan berniat pergi. Melihat itu Nyonya Ji panik. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, tunggu, Anda tidak boleh pergi." Tapi Yun Xiao terlalu malas untuk memperdulikan Nyonya Ji. Dalam beberapa langkah, dia sudah pergi ratusan meter. Wajah Nyonya Ji pucat. Dia berteriak lagi, "Tuan, jika Anda pergi sekarang, keluarga Xin pasti akan membalas dendam kepada kami. Tolong selamatkan kami." Ia sudah tidak lagi berpikir untuk merekrut Yun Xiao. Setelah Xin Tong Tong terbunuh, konflik ini pasti akan berujung pada bencana. Yang paling ia takutkan sekarang adalah keluarga Xin yang melampiaskan amarah mereka kepada asosiasi dagang bulu tinta. Dan melihat dari gaya bertindak keluarga Xin, hal itu hampir tidak akan terhindarkan. Karena itu Nyonya Ji berharap agar Yun Xiao mau tinggal dan menanggung kemarahan dari keluarga Xin. Pamanan juga diliputi kecemasan. Kematian dari tuan muda kedua keluarga Xin jelas bukan sesuatu yang bisa ia selesaikan. Situasi menjadi canggung. Ziling dengan tubuh gemetar, dia berseru, "Tuan, tolong selamatkan asosiasi dagang bulu tinta. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi ini, tetapi tolonglah kami." Tubuh Ziling jatuh. Dia hendak berlutut. Tapi sebelum lututnya menyentuh tanah, sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya, menyangganya hingga dia berdiri lagi. Pada saat yang sama, Yun Xiao telah muncul di hadapannya dan dia berkata, "Bangunlah. Karena kamu sudah bicara, aku akan membasmi seluruh keluarga Xin agar tidak menjadi masalah di kemudian hari bagi kalian." Semua orang yang hadir terkejut, seolah udara dingin masuk ke dalam paru-paru mereka. Mereka tidak mengira bahwa akan ada orang yang dengan penuh rasa percaya diri mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan keluarga Xin. Semua kata-kata itu seakan sebuah bualan. Tetapi dari apa yang mereka lihat, mungkin itu bukanlah hal yang mustahil. Entah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah Yun Xiao akan menghancurkan seluruh keluarga Xin? Atau apa yang akan terjadi berikutnya kita akan simak di part selanjutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.